Assalamualaikum teman-teman. Kembali dengan aku, Siti. Jadi kali ini kita bakal bahas gimana sih pola dakwah Khulafaur Rasyidin. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, umat Islam dipimpin oleh 4 khalifah yang biasa dikenal sebagai Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin itu berarti para pemimpin yang mendapat petunjuk. Terdiri atas Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Mereka memiliki pola dakwah yang berbeda namun tetap mempunyai satu tujuan, yaitu menyebarkan Islam dengan penuh hikmat dan keteladanan. Khalifah pertama yang melanjutkan dakwah Nabi Muhammad SAW ialah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar terkenal sebagai orang yang memiliki kelembutan hati, kejujuran, juga keteguhan iman. Pola dakwahnya berfokus pada penguatan akidah, pemantapan iman, juga persatuan umat Islam. Beliau mengirimkan pasukan dakwah ke daerah Syam juga Irak untuk mengajarkan ajaran-ajaran Islam ke luar Jazirah Arab. Kemudian Abu Bakar juga memerangi orang-orang murtad, orang-orang yang menolak membayar zakat, juga menumpas nabi-nabi palsu. Tidak kalah penting, Abu Bakar juga melakukan upaya pengumpulan ayat-ayat Al-Quran. Strategi dakwahnya adalah keteladanan pribadi dan ketulusan hati yang membuat umat mencintai agama Islam. Khalifah kedua ialah Umar bin Khattab. Umar terkenal banget nih dengan ketegasan dan keadilannya yang luar biasa. Pola dakwah Umar berfokus pada penerapan hukum Islam dan keadilan sosial. Pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, wilayah Islam meluas ke berbagai negeri. Namun, menariknya ekspansi ini bukan hanya melalui perang, tapi juga dakwah dengan mengajarkan nilai-nilai Islam ke bangsa lain dengan kebijakan yang adil dan kesejahteraan masyarakat. Umar juga mengenalkan sistem administrasi, membuat lembaga-lembaga seperti lembaga hukum, lembaga keuangan, dan lembaga sosial. Umar juga membentuk sistem pemerintahan yang kuat dan tertata, menetapkan hukum, juga memperhatikan kesejahteraan masyarakat. Dakwah Umar adalah dakwah dengan kepemimpinan yang tegas dan bijak. Khalifah selanjutnya, khalifah ketiga, ialah Utsman bin Affan. Utsman terkenal sebagai orang yang lembut dan dermawan. Utsman juga pola dakwahnya berfokus pada penguatan administrasi dan penyeragaman Al-Quran. Utsman bin Affan melakukan upaya penyeragaman Al-Quran supaya umat Islam di seluruh wilayah memiliki satu pedoman yang sama. Kemudian, Utsman mengirim ulama untuk berdakwah di daerah kekuasaan. Utsman menunjukkan bahwa dakwah juga bisa dilakukan melalui kekuasaan yang penuh kasih dan keteladanan yang menenangkan. Dakwah Utsman dilakukan dengan kasih sayang dan penuh ketulusan. Khalifah keempat ialah Ali bin Abi Thalib. Ali terkenal sebagai orang yang cerdas juga pemberani. Pola dakwah Ali menonjol pada ilmu, kebijaksanaan, juga keadilan. Pada masa kepemerintahan Ali bin Abi Thalib, banyak sekali konflik-konflik, baik konflik internal maupun konflik eksternal. Namun, Ali tetap berpegang pada prinsip keadilan juga kebenaran. Ali mengajarkan bahwa dakwah tidak hanya melalui pedang atau kekuasaan, namun juga pada akal juga ilmu. Pencapaian Khulafaur Rasyidin mencakup menjaga persatuan umat Islam, memperluas wilayah kekuasaan Islam, membukukan Al-Quran, juga membangun sistem pemerintahan yang adil. Melalui sejumlah prestasi yang luar biasa, Khulafaur Rasyidin mampu mengangkat Islam ke puncak kejayaan. Dari kebijakan-kebijakan Khulafaur Rasyidin tadi mengajarkan kepada kita bahwa dakwah tuh nggak cuma dari lisan, nggak cuma dari ucapan, tapi juga lewat perilaku, lewat tindakan, lewat keteladanan. Dan dari 4 khalifah, 4 kebijakan, 4 dakwah yang beda, namun satu tujuan, yaitu menegakkan Islam dengan penuh cinta dan keadilan. Yuk, mulai dari diri kita sendiri, melanjutkan semangat dakwah para Khulafaur Rasyidin, dakwah dengan hati, dengan ilmu, dan akhlak mulia.